sakit? Enggak sayang, Mami sehat kok. Ya, film dilanjut ya guys. Di episode kali ini kita langsung disambut dengan adegan Aris yang sedang tertidur lelap di pangkuan Lydia. Ya, sekali lagi saya ucapkan bahwa Aris sedang tertidur lelap di pangkuan Lydia padahal Kinan dan kandungannya sedang tidak baik-baik saja. Orang tolol. Aris terbangun dan panik karena teringat dengan janjinya pada Kinan. Aris yang awal mula ingin mengecek jam di HP-nya, malah heran melihat ada banyak sekali miss call. Buru-buru Aris pamit pada Lydia. Sambil berjalan, Aris menelpon balik Kinan. Aris heran karena yang mengangkat telepon bukan Kinan melainkan ART-nya. Aris yang mendengar keadaan Kinan langsung ngabret guys ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Aris langsung menghampiri dokter Andre yang sedang menggendong Raya. Raya kesal dan langsung menghindari papipnya. Menghiraukan Raya, Aris langsung menanyakan kabar Kinan. Dijelaskan bahwa kondisi Kinan kini masih dipantau. Singkatnya, tensi Kinan sedang tinggi. Apabila tensinya tak kunjung turun, maka bayi yang ada di dalam perutnya harus dikeluarkan. Untungnya, setelah diberi obat, tensi Kinan mulai turun dan kandungannya baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Aris yang awalnya panik menjadi lega. Silakan, Pak. Lydia pun bete sekali karena tiba-tiba ditinggal Aris. Lalu ia mencoba menghubungi Aris tapi gak diangkat ya, guys. Lalu lanjut bete lagi dong. Kinan dipindahkan ke ruang rawat inap. Setelah dirasa aman, Aris mengajak Raya pulang namun Raya menolak. Raya kesal karena papipnya tak ada ketika mamimnya sedang sakit. Teman-teman Kinan dengan solehnya meminta Aris untuk memperbolehkan mereka mengantar Raya pulang. Karena menurut mereka, lebih baik Aris menemani Kinan. Raya yang awalnya menolak, setelah dibujuk dengan sedemikian rupa akhirnya mau juga. Di dunia lain, Lydia yang masih gelisah karena teleponnya belum juga diangkat oleh Aris. Lydia semakin kesal dan kesal dan kesal dan kesal. En die Scottish Folkbus, ja, dat is niet zo mooi. Lalu tiba-tiba ada notifikasi di HP-nya. Lydia lihat dan oh ternyata bukan dari Aris. Halo guys. Lydia kesal lagi. Kinan pun mulai sadar melihat Aris. Kinan langsung menanyakan bayinya dan Raya. Dengan tenang, Aris menjelaskan bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya baik-baik saja. Raya sudah diamankan, semuanya oke. Setelah membuat Kinan tenang, Aris izin untuk ke kamar mandi mau bersih-bersih dulu. Abis keringetan katanya. Lengket badannya katanya. Ketika hendak mandi besar, Aris melihat Kinan yang tiba-tiba bangun karena ingin menelpon Raya. Aris melarang Kinan untuk beranjak dari tempat tidurnya, lalu mengambil HP Kinan, tapi sayangnya HP Kinan kehabisan baterai. Kinan inisiatif untuk menelpon Raya menggunakan HP milik Aris. Tanpa babi bu, Aris langsung memberikan HP-nya kepada Kinan. Kinan pun menelpon Raya dan menjelaskan bahwa keadaannya dan bayinya baik-baik saja. Setelah menelpon Raya, Kinan iseng-iseng ngecek isi WhatsApp Aris dan ditemukan kontak si Jack. Melihat chatnya kosong, Kinan cukup heran, namun tiba-tiba Aris keluar dari kamar mandi dan Kinan berpura-pura bahwa dia baru saja selesai menelpon Raya. Melihat Kinan yang sudah selesai menelpon Raya, Aris langsung meminta kembali HP-nya dan ia pun tidur. Pagi harinya, ibunya Kinan datang dan langsung memanggil cucunya. Raya tidak sabar ingin segera menemui mamimnya di rumah sakit bersama dengan neneknya. Sementara itu, di rumah sakit terlihat Kinan yang tidak mau menghabiskan sarapannya karena kenyang katanya. Melihat Kinan yang gak nafsu makan, Aris membujuk Kinan untuk menghabiskan makanannya. Di sela-sela perbincangan, ada telepon masuk ke HP Aris. Kini menyimak pembicaraan Aris lalu menangkap bahwa yang menelepon Aris adalah partnernya di kantor. Tak lama dari situ, Aris izin keluar ruangan. Bilangnya mau telepon untuk jadwal meeting dan Kinan pun mengiyakan. Di luar, baru ketahuan nih bahwa yang tadi nelpon Aris adalah Lydia. Nada bicara dan tata bahasa yang Aris lontarkan berbeda dengan saat di depan Kinan. Baru juga mulai nelpon,
Dokter Andre datang dan melihat Aris yang sedang senyum-senyum sambil teleponan lalu dihiraukannya. Dokter Andre datang untuk melihat kondisi Kinan sambil membawa dokter-dokter koas, sambil menjelaskan kondisi Kinan kepada para dokter koas tersebut. Dokter Andre pun bernostalgia pada saat menjadi dokter koas bersamaan dengan Kinan dulu. Setelah selesai, Andre yang mau pamit keluar ditahan oleh Kinan karena ingin mengucapkan terima kasih pada dokter Andre. Mereka pun mengobrol dan bercanda hingga Aris yang sedang asik teleponan dengan Lydia terpecah fokusnya setelah mendengar Kinan tertawa lepas. Aris terlihat cemburu dan cepat-cepat menutup teleponnya dengan Lydia. Aris masuk ke dalam ruangan, melihat Kinan yang sedang tertawa karena sedang mengobrol dengan Andre. Muncul rasa panas, cemburu nih si Aris guys. Aduh gak tahu diri. Aris dengan ketus menanyakan kabar Kinan. Dokter Andre pun menjawab pertanyaan Aris dengan jawaban pendek, namun tak ketus. Ada masalah apa Andre dengannya sehingga membuat ia berlaku tidak profesional? Andre dengan lantang menjawab bahwa dirinya merasa bahwa Aris tidak ingin tahu detailnya kondisi Kinan saat ini, karena tadi sempat melihat Aris sedang sibuk teleponan dengan ekspresi senyum mesum, dan meminta maaf atas sikap tidak profesionalnya pada Aris. Setelah menyampaikan itu, Dokter Andre langsung pergi sementara mulut Aris membeku. Tak lama, Raya datang bersama neneknya. Aris yang melihat Raya masih ngambek, membujuk Raya untuk berbaikan dengannya. Akhirnya, Raya mau berbaikan dengan Aris ketika dibujuk oleh donat karamel nih guys. Ketika hendak membeli donat, Aris berbincang dengan ibunya Kinan. Ibunya Kinan berpesan agar Aris lebih berhati-hati untuk menjaga Kinan karena tidak ingin hal buruk terjadi baik kepada Kinan maupun calon cucunya. Ketika malam hari, kedua teman Kinan menjenguk Kinan. Ketika hendak pulang, Lola mengajak Rita untuk ngopi dulu karena ada hal yang ingin dibicarakan. Ketika sudah di TKP, Lola menceritakan kepada Rita bahwa dia sempat melihat suami temannya sedang hangout bersama para cewek-cewek. Tanpa pabibu, Rita langsung menebak dengan benar bahwa laki-laki yang disembunyikan identitasnya oleh Lola itu adalah Aris. Awalnya Lola berusaha untuk tidak menggiring opini negatif mengenai Aris. Namun Rita juga cerita bahwa dia sempat melihat Aris sedang teleponan di basement dengan gelagat tersipu-sipu. Lola kaget mendengar pengakuan Rita. Lalu Rita bilang bahwa Aris memang selingkuh, juga meminta Lola agar tidak ragu pada instingnya yang mengatakan bahwa Aris selingkuh. Tidak lama kemudian, Dokter Andre datang. Rita langsung menanyakan pada Andre kira-kira apa yang akan dia lakukan ketika tahu bahwa suami dari sahabatnya selingkuh. Tapi Andre menjawabnya dengan santai karena dia tidak tahu bahwa orang yang dimaksud oleh Rita adalah suaminya Kinan. Sementara itu, Kinan melihat Aris sudah tertidur lelap. Diam-diam, Kinan mendekati Aris lalu mengambil HP Aris dan membuka kunci HP Aris yang menggunakan fingerprint secara hati-hati. Dan terbuka guys. Aduh deg-degan ya. Aplikasi pertama yang dibuka oleh Kinan adalah Telegram. Buka chat dengan Jack, lalu foto nomor ponsel Jack menggunakan HP Kinan. Untung udah selesai foto. Aris tiba-tiba bangun dan HP-nya Kinan simpan tepat di tempat asalnya. Kinan mengaku pada Aris bahwa dirinya baru saja dari toilet. Lalu Aris mengantarkan Kinan kembali ke tempat tidurnya. Aduh guys, si Aris ini malah buka HP. Dan melihat layar HP-nya kok tiba-tiba ada kontaknya Jack. Aris kaget tapi so tenang. Lalu bertanya pada Kinan apakah dia baru saja mengecek HP-nya Aris. Kinan tentu saja tidak mengakuinya. Aris menghampiri Kinan, menanyakan pertanyaan yang sama sembari menekan Kinan apabila ada yang dicurigai. Ada yang ingin ditanyakan pada Aris, lebih baik bertanya langsung daripada menaruh curiga lebih dalam lagi, yang nantinya akan berakibat buruk pada calon bayi. Namun Kinan tetap kekeh tidak mengakui perbuatannya. Keesokan harinya, Raya menyambut riang kedatangan ibunya. Di lain waktu, Kinan yang sedang berbincang dengan ibunya di telepon, tiba-tiba terlihat tidak senang ketika melihat Aris yang sedang bergegas pergi ke kantor. Ketika Aris sudah berangkat, Kinan menelepon Lola dan mengajaknya untuk bertemu, lalu Lola pun mengiyakannya. Kinan dan Lola akhirnya bertemu. Awalnya basa-basi, namun pembicaraan mereka jadi menarik ketika Lola membahas tentang kliennya yang menuntut harta gona-gini. Oh iya, by the way, Lola ini profesinya pengacara ya. Nah, kliennya ini berpisah karena si suaminya selingkuh.
Kinan lalu bertanya pada Lola, biasanya laki-laki itu ketahuan selingkuh gara-gara apa? Lola pun menjawab bahwa ada macam-macam cerita. Namun yang menonjok hati Kinan adalah ketika Lola bilang bahwa yang paling banyak ketahuan selingkuh itu adalah melalui chat di HP. Karena HP itu menyimpan semua rahasia pemiliknya. Kenapa lu Iko? Kamu gak apa-apa? Hah? Kamu gak apa-apa? Serius? Iya. Beneran? Oke. Beneran? Iya. Lola pun bertanya balik, kenapa Kinan tiba-tiba menanyakan hal tersebut? Kinan bilang bahwa itu ada temannya yang nemu kontak mencurigakan di HP suaminya. Lalu Lola merekomendasikan aplikasi bernama GetName atau versi kita adalah GetContact. Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk mengetahui siapa pemilik nomor yang dicari berdasarkan save teman-teman si pemilik nomor tersebut. Kinan pun tertarik dengan aplikasi tersebut. Lalu, apakah yang akan terjadi? Di tengah pembicaraan, ada telepon masuk ke HP Lola. Ketika Lola sedang angkat telepon, Kinan langsung menginstal aplikasi tersebut dan langsung mencari nomor yang sebelumnya dia foto di HP Aris. Lalu guys, ada nama si pelakor Lydia dan Nira. Dan di salah satu namanya itu adalah Jack Office guys. Itu berarti nama samaran itu tuh yang disimpan sama si Aris tak kendol-kendol. Dan Kinan tersayat hatinya guys. Aduh mulai rame nih. Gak sampai situ, Kinan langsung mencari nama Lydia dan Nira melalui media sosialnya. Dan dapat guys, langsung tepat sasaran. Ya, di sekolah kita disuguhkan dengan kelakuan anak yang tidak ramah. Bintang 1 bernama Brandon. Ketidakramahan Brandon kepada Raya ini membuat kedua orang tuanya harus menghadap guru BK. Singkat cerita, masalah kelakuan Brandon ini dapat diselesaikan dengan cepat dan baik. Tanpa harus ada uang pengelicin ya. Hehe. Namun ketika orang tua Brandon hendak pamit, mereka ditahan oleh guru BK untuk membahas Brandon yang sering tantrum di sekolah. Lalu guru BK merekomendasikan Brandon untuk dibawa ke psikolog anak dengan tujuan agar Brandon dapat mengontrol emosinya lebih baik lagi. Di rumah, Kinan awalnya bertanya pada asisten rumah tangganya perihal bekal Raya yang sedang disiapkan. Lalu, Kinan meminta ART-nya untuk menelpon satu nomor tidak dikenal. Kinan menjelaskan bahwa nomor tersebut sering menelpon Kinan dan ia ingin tahu apakah pemilik nomor tersebut adalah laki-laki atau perempuan. ART-nya pun mengokekan, lalu menelpon nomor yang diberikan Kinan menggunakan ponselnya. Dan jeng 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 lalalala huhui. Akhirnya Kinan pun mengetahui bahwa nomor si Jack itu adalah nomornya perempuan. Dan dia pun menjadi semakin bulat mencurigai Aris. Aris terlihat sedang memujuk Raya yang tidak mau sekolah dan terlihat sedikit terburu-buru karena harus segera ke kantor. Karena akan ada meeting dengan Miranda. Lalu Kinan menghampiri dan meminta Aris untuk segera pergi ke kantor saja. Di sisi lain, Miranda membawa Brandon untuk konsultasi ke psikolog anak. Di sana, ia bertemu dengan Lydia. Balik lagi ke rumah ya guys. Raya masih belum mau sekolah nih. Dan meminta Kinan untuk mengizinkannya bolos. Kinan mengiyakan dan mengajak Raya untuk mengunjungi kantornya Aris. Di basement, Lydia langsung masuk ke mobilnya Aris. Langsung gas cap cip cup. Si Aris terlihat sosokan menolak karena takut ada yang lihat. Tapi kok enak gitu. Jadi gak bisa nolak guys. Lagi asik cap cip cup tanpa mereka sadari ada satu mobil yang parkir persis di sebelah mobil Aris. Dan ternyata itu adalah Miranda. Miranda tentu saja aneh karena ada fenomena langka mobil goyang. Kinan yang baru saja sampai kantor diberitahu oleh pegawai sana bahwa Aris belum sampai kantor semenjak pagi tadi. Kinan curiga, lalu ada Aris datang dan Miranda datang juga. Kira-kira apa yang akan terjadi? Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces.
all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality.